Bagaimana jika seseorang yang sudah datang melamar ke rumahmu, yang keluargamu sudah menerimanya, ternyata tetap bukan jodohmu? Mungkin yang kita sebut cobaan sebenarnya hanyalah sebuah pemberitahuan bahwa kita sedang memperjuangkan orang yang memang bukan ditakdirkan untuk tinggal. Suatu hari, aku menerima sebuah cerita dari seseorang pendengar. Cerita yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang tetapi tetap terasa menyakitkan setiap kali terjadi. Ia pernah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih. Sejak 2 bulan pertama mereka sudah sepakat bahwa hubungan itu akan berjalan serius, bukan hanya sekedar pacaran. Ya, tujuannya jelas, yaitu pernikahan. Kedua keluarga pun mengetahui hubungan mereka. Bahkan pada bulan Desember sang pria datang ke kampung halamannya untuk bertemu keluarga dan meminta izin untuk melamar secara resmi. Semuanya berjalan begitu meyakinkan. Kedua keluarga merestui, persiapan pernikahan mulai dilakukan hingga akhirnya memasuki bulan Maret. Semua terasa sudah setengah jalan menuju hari bahagia. Namun, hidup sering menyimpan akhir yang tak pernah kita duga, alias plot twist. Seminggu sebelum ulang tahunnya, hubungan itu justru berakhir, bukan karena perselingkuhan, bukan pula karena ada orang ketiga. Mereka berpisah karena ego yang sama-sama tinggi. Setiap kali konflik, mereka selalu melibatkan keluarga hingga masalah kecil berubah menjadi semakin besar. Sudah 1,5 bulan mereka tidak saling berkomunikasi, semua akses ditutup, sampai suatu hari ia mencoba menghubungi mantannya menggunakan nomor baru. Bukan untuk meminta kembali, melainkan hanya ingin memberitahu bahwa ia sudah bekerja kembali di Jakarta setelah sempat pulang ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Namun balasan yang ia terima benar-benar menghancurkan harapannya. Mantan itu mengatakan bahwa ia sudah memiliki kekasih baru. Bahkan ia mengaku sangat menyayangi perempuan tersebut. Teman-temannya pun membenarkan kabar itu. Di media sosial, pria itu sudah mulai memperlihatkan kebersamaannya dengan perempuan lain. Lalu ia bertanya, haruskah aku memperjuangkan hubungan ini lagi, atau aku harus benar-benar melepaskannya? Karena sampai sekarang aku masih berpikir ini hanyalah ujian sebelum menikah. Ternyata bukan, dan pertanyaan itu membuatku berpikir. Seringkali kita selalu mudah menyebut setiap kesulitan sebagai cobaan, padahal tidak semua yang menyakitkan harus diperjuangkan. Ada kalanya rasa sakit hadir bukan untuk menguji seberapa kuat kita bertahan, melainkan untuk memberitahu bahwa kita sedang berjalan ke arah yang salah. Aku menyebutnya pemberitahuan. Cobaan dan pemberitahuan memang terlihat mirip, keduanya sama-sama datang membawa luka, tetapi maknanya berbeda. Cobaan adalah sesuatu yang datang tanpa direncanakan dan masih mungkin dilewati bersama. Sedangkan pemberitahuan adalah saat kita diperlihatkan sesuatu tentang pasangan kita yang memang perlu kita ketahui sebelum melangkah lebih jauh. Dalam cerita ini, seorang pria sudah datang meminta izin menikah, namun pada akhirnya ia memilih pergi, lalu membuka hati untuk orang lain. Bagiku itu bukan lagi soal diuji, itu adalah kenyataan yang harus diterima. Terlebih sekarang ia sudah memiliki pasangan baru. Perjuangannya hanya akan melukai lebih banyak hati, termasuk hati perempuan yang kini sedang bersamanya. Kadang kita harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu memanggil kita sayang, kini mengucapkan kata yang sama kepada orang lain. Menyakitkan tentu, pasti. Tetapi kenyataan tetaplah kenyataan. Ada satu hal yang juga ingin kuingatkan.
Jangan biarkan rasa kehilangan membuatmu melakukan hal-hal yang nantinya justru kamu sesali. Menangislah jika perlu, bersedihlah sepuasnya, namun jangan sampai kesedihan itu berubah menjadi tindakan yang merugikan dirimu sendiri ataupun orang lain. Gunakan masa-masa itu untuk kembali menemukan dirimu, bertemu teman, mengunjungi tempat yang kamu sukai, atau melakukan hal-hal yang sederhana yang dulu sempat terlupakan. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali mencintai seseorang, cintailah dengan tulus tetapi tetaplah memiliki batas. Jangan menyerahkan seluruh hidupmu kepada seseorang yang belum tentu menjadi teman seumur hidupmu. Berbuat baiklah karena memang itu adalah pilihanmu, bukan karena berharap balasan dari manusia. Sebab ketika harapanmu hanya bergantung pada seseorang, luka akan terasa jauh lebih dalam saat orang itu pergi. Mungkin inilah pelajaran paling mahal dari sebuah hubungan yang gagal. Tidak semua cinta terlihat serius akan berakhir di pelaminan. Tidak semua rencana adalah takdir, dan tidak semua perpisahan adalah cobaan yang harus diperjuangkan. Kadang itu hanyalah cara Tuhan memberitahu bahwa orang yang selama ini kita jaga ternyata memang sedang kita jaga, tapi untuk menjadi jodoh orang lain.